semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabarnya semua? Kakak harap semua dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang kita akan siap memuji Tuhan. Semua adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan? Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa ya. Semua adik-adik nyanyi ya di rumah ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu besar terhadap hidup kami Tuhan Yesus sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari yang baru, yang cerah yang sudah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami dalam tidur kami semalam Tuhan, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun, dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, dan juga dengan nafas kehidupan yang baru daripada-Mu. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini, kiranya mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, sehingga kami bisa merasakan urapan-Mu di tempat kami masing-masing Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, biarlah kami bisa memuji muliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua siap memuji Tuhan ya. Nah, kita sekarang akan menyanyikan lagu Alkitab, Alkitab ya. LKITAB, Alkitab bagimu.
Adik-adik sekarang siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap semua dengan Alkitabnya? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi ya. Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita ketemu lagi di hari Minggu yang cerah, yang sungguh luar biasa. Dan Kak Evi harap adik-adik hari ini sehat selalu. Wow, Kak Evi lihat nih adik-adik tambah ganteng ya setelah udah lama gak datang ke sekolah minggu. Iya dong, harus tambah cantik, tambah ganteng kan anak-anaknya siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita sekarang sudah mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik sekarang persiapkan hatinya. Kita mau berdoa supaya firman yang nanti kita pelajarin, yang kita baca, itu tertanam di hati kita. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di pagi hari ini kami semua sehat. Kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tolong Kak Evi Tuhan yang boleh memberitakan firman Tuhan, dan juga tolong adik-adik yang mendengarkannya, sehingga kami semua mendapatkan berkat kasih karunia daripada Tuhan, dan firman itu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini temanya adik-adik adalah berikanku hati yang bijaksana. Berikanku hati. Coba kalau bentuk hati mana hatinya? Sebentar. Kak Evi ini punya nih bentuk hati. Kak Evi cari dulu ya di kantong ya. Sebentar ya. Hati. Kak Evi untuk adik-adik. Iya, berikanku hati yang bijaksana. Adik-adik ada loh di pemerintahan zaman raja-raja waktu itu di Israel, yaitu raja siapa? Yang hatinya bijaksana. Adik-adik pernah dengar nggak kira-kira? Raja siapa namanya? Dari huruf S. Siapa? Syamsu. Salah. Dari huruf S loh. Siapa? S. Sony. Bukan, itu mah anak sekolah minggu. Iya, yang benar adalah Raja Salomo. Raja Salomo, Raja Salomo waktu itu terkenal sekali di pemerintahannya adik-adik. Nah, kalau kita kan tinggal di pemerintahan bangsa Indonesia. Kalau Raja Salomo di bangsa Israel. Nah, dia sangat terkenal. Saking sangat terkenalnya dia juga disukai oleh semua masyarakatnya. Luar biasa ya adik-adik ya. Kenapa sih Raja Salomo bisa sebijaksana itu, bisa sangat disukai oleh rakyat-rakyatnya? Kita baca yuk firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku menjadi muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12 terakhir sama-sama. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, luar biasa ya adik-adik ya.
Salomo adalah raja yang terkenal karena kebijaksanaannya, sampai terkenal sampai ke seluruh negeri. Nah, Salomo bisa menjadi bijaksana adik-adik itu bukan karena kekuatan ataupun karena kehebatan Raja Salomo, bukan. Adik-adik kalau tadi baca firman Tuhan, dari mana sih berasalnya kebijaksanaan hatinya Raja Salomo? Karena Raja Salomo berdoa kepada Tuhan, dia bukan meminta. Dia doanya bukan minta Tuhan berikan aku uang yang banyak, enggak, kan dia sudah jadi raja. Tuhan berikan aku rumah yang besar, bukan, kan dia sudah jadi raja kan, jadi dia sudah tinggal di istana. Tapi dia meminta apa? Meminta hikmat kebijaksanaan untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Luar biasa ya adik-adik, Raja Salomo itu jarang-jarang Raja Salomo loh seperti Raja Salomo. Dia sangat luar biasa meminta hikmat dan bijaksana kepada Tuhan. Nah adik-adik, perilaku meminta kebijaksanaan ini patut adik-adik tiru ya. Adik-adik boleh mencontoh seperti Raja Salomo. Kalau mau belajar, kalau ada ulangan, berdoa sama Tuhan. Berdoanya gini, Tuhan berikan aku kemudahan, kepintaran supaya aku boleh menjawab pelajaran yang nanti diulangkan. Bukan berdoanya gini, Tuhan tolong ya kasih aku contekan nanti. Bukan begitu doanya ya, itu doa yang salah. Jadi doanya minta hikmat kebijaksanaan. Adik-adik, hasil dari hati yang bijaksana adalah adik-adik tuh menjadi tahu mana yang baik dan mana yang jahat seperti Raja Salomo. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah adik-adik mau gak seperti Raja Salomo? Mau? Mau, Kak Evi juga mau. Kak Evi mau Tuhan berikan hati bijaksana supaya Kak Evi juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Adik-adik, contohnya apa sih bijaksana itu? Hati yang bijaksana? Ada yang tahu nggak contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang masih berpikir? Ada yang masih mencari? Ya oke deh, Kak Evi kasih waktu ya adik-adik untuk adik-adik mencari tahu jawabannya. Karena hati yang bijaksana bisa membuat hidup kita menjadi bahagia walaupun di tengah kesulitan atau kesusahan. Kak Evi kasih waktu 5 menit untuk adik-adik. Nah Kak Evi lihat nih, adik-adik bisa lihat Kak Evi sudah siap berolahraga. Ya kan? Udah pakai sepatunya, udah pakai kaosnya, udah pakai topinya. Kak Evi lari dulu ya, nanti Kak Evi kembali lagi. Tapi adik-adik sudah dapat jawabannya loh. Oke, siap-siap ya, sampai ketemu nanti. Cekidot. Aduh, ada dompet nih. Dompetnya siapa ya? Pak, dompetnya nih Pak. Tapi dompetnya ini aku ambil apa enggak ya? Buat aku aja, apa aku balikin? Oh iya, tadi kan aku habis dengar firman Tuhan, hati yang bijaksana. Jadi aku harus balikin dompet ini. Aku panggil bapaknya. Pak, nih Pak dompetnya Pak. Pak dompetnya ini Pak dompetnya. Aduh, Kak Evi capek adik-adik habis olahraga. Tapi kalau olahraga emang capek kan ya? Ya gak apa-apa deh, yang penting kita sehat. Adik-adik, tadi Kak Evi ketemu dompet di jalan. Terus Kak Evi udah balikin. Nah karena hari ini Kak Evi sudah dengar firman Tuhan dari sekolah minggu untuk mempunyai hati yang bijaksana, jadi dompetnya Kak Evi balikin deh. Yes, setuju nggak kita balikin? Tepuk tangan. Adik-adik juga seperti itu, sudah tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat ya. Nah, adik-adik sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, Kak Evi mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalannya dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9a. Dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini
hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Adik-adik, kita harus berusaha selalu menjadi hati yang bijaksana. Kita harus selalu berusaha untuk hidup yang benar. Dan nanti hasilnya adik-adik kita tidak kesusahan. Walaupun nanti susah itu datang, kita tetap bahagia. Karena kita hidup bersama Tuhan Yesus. Baik, jangan lupa ayat hafalannya dikumpulkan di grup orang tua adik-adik. Dan jangan mencontek ya, harus hafal ayat hafalannya. Oke, sekarang kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang sangat indah yang boleh kami dengar hari ini. Sebagaimana Raja Salomo Tuhan berikan hati yang bijaksana, kami juga mau Tuhan berikan hati yang bijaksana. Berikan kami adik-adik sekolah minggu hati yang bijaksana dalam belajar, dalam bermain, sebagai anak menuruti nasihat orang tua. Supaya semua itu Tuhan menjadikan kami anak-anak yang dikenal karena kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang indah pada hari ini. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Walaupun pandemi Tuhan, corona masih berlangsung, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menjaga kami, menjaga orang tua kami, menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan ya. Semua siapkan persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, sambil persembahan kita akan menyanyikan lagu ini. Tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya Engkau mengurapi firman-Mu tersebut dalam hati adik-adik kami semua, sehingga firman-Mu bisa menjadi penuntun kehidupan adik-adik kami semua Tuhan. Adik-adik kami bisa bertumbuh imannya dalam pengenalan akan firman-Mu Bapa. Dan kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah diberikan Tuhan. Biarlah persembahan tersebut bisa dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kami bisa selesaikan ibadah ini dengan baik Tuhan Yesus, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa perlindungan-Mu senantiasa melingkupi kami semua. Kami serahkan seluruh adik-adik kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah
Engkau sendiri yang menjaga, melindungi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua Tuhan. Dan juga biarlah mereka semakin hari semakin cinta akan Tuhan Yesus. Mereka, iman mereka semakin tumbuh, semakin berkembang untuk pengenalan akan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita semua berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Bye.